Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Sony Syarifuddin, di channel kesayangan kita, Green Kimia, Cara Asik Belajar Kimia. Dan di video kali ini sahabat, kita pasti akan membahas tentang materi-materi kimia, kemudian soal-soal kimia, serta pembahasannya tentunya, terutama bagi kalian yang siap mengikuti ujian tulis berbasis komputer atau UTBK mata pelajaran kimia tahun 2022. Perlu sahabat ketahui bahwa pada UTBK tahun 2021 atau UTBK tahun sebelumnya ada salah satu materi yang unik yang keluar, yaitu tentang hibridisasi terutama dari 3 atom, yaitu atom karbon, atom nitrogen, dan atom oksigen. Saya ulangi lagi, pada UTBK tahun 2021 atau UTBK tahun sebelumnya ada materi yang keluar, yaitu hibridisasi dari 3 atom, yaitu karbon, nitrogen, dan oksigen. Seperti apa ya soalnya? Kurang lebih seperti ini ya sahabat ya. Jadi ini adalah soal UTBK kimia tahun sebelumnya. Jadi bunyinya, perhatikan rumus senyawa kafein berikut. Jadi diberikan sebuah struktur senyawa kafein, kemudian sahabat diminta untuk menghitung perbandingan dari atom-atom yang memiliki hibridisasi sp2 dan sp3. Apakah A, B, C, D, dan E. Nah sekarang pertanyaannya sahabat ya, kita masih belum memahami apa itu hibridisasi. Kemudian bagaimana cara cepat atau tips dan trik agar menyelesaikan soal ini, yaitu mengetahui mana atom-atom yang memiliki hibridisasi sp2, kemudian yang memiliki sp3. Dan di sini sahabat bisa dilihat bahwa atom-atom tersebut itu adalah C, N, kemudian O ya. C, N, dan O, karbon, nitrogen, dan oksigen. Nah, sekarang kita tidak akan membahas cara menyelesaikan soal ini secara cepat ya, tapi kita harus memahami terlebih dahulu apa itu hibridisasi dan bagaimana cara cepatnya untuk menyelesaikan soal seperti ini. Oke, saya beri tips dan triknya sahabat ya. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwa hibridisasi itu adalah sebuah konsep bersatunya orbital-orbital atom untuk membentuk orbital hibrida yang baru. Jadi gampangannya orbital gabungan ya sahabat ya. Jadi ada satu orbital dengan orbital yang lain, kemudian bergabung membentuk orbital yang baru. Orbital itu kita sebut dengan orbital hibrida. Nah, sebelum kita bahas tentang orbital hibrida apa saja yang ada di atom karbon, nitrogen, dan oksigen, kita harus tahu tentang konfigurasi elektron dan kaidah oktet yang harus dipenuhi oleh ketiga atom tersebut. Yang pertama, elektron valensi ya. Jadi karbon punya elektron valensi 4 ya sahabat ya. Jadi nomor atomnya adalah 6, maka konfigurasi elektron menurut teori atom Bohr itu adalah 4. Jadi punya 4 elektron valensi. Kemudian untuk nitrogen dengan nomor atom 7, konfigurasinya 2,5, punya 5 elektron valensi. Kemudian oksigen dengan nomor atom 8, punya konfigurasi 2,6, maka oksigen memiliki 6 elektron valensi. Kemudian yang kedua, sahabat, kita membuat lambang Lewis ya dari ketiga atom tersebut sesuai dengan jumlah elektron valensinya. Jadi atom karbon punya 4 elektron valensi ya. Kemudian untuk mencapai kaidah oktet, maka atom karbon butuh 4 elektron lagi ya sahabat ya, agar jumlahnya jadi 8. Kemudian nitrogen juga sama, karena punya 5 elektron valensi, maka butuh 3 elektron lagi untuk mencapai kaidah oktet. Kemudian untuk atom oksigen, karena sudah punya 6 elektron valensi, maka butuh 2 elektron lagi. Nah, dasar inilah nanti sahabat yang akan menentukan ada berapa ikatan yang bisa dibentuk oleh atom karbon, atom nitrogen, dan atom oksigen. Oke, langsung saja sahabat ya. Jadi kita tuliskan dulu, ini adalah struktur Lewis dari ketiga atom tadi. Kemudian ada 3 jenis hibridisasi yang perlu sahabat ketahui dari ketiga atom itu, yaitu sp3, kemudian sp2, kemudian sp.
Nah, untuk memahami apa itu sp3, sp2, dan sp itu ada di video yang lainnya sahabat yang akan membahas tentang detail dari proses hibridisasi. Nah, di sini kita hanya membahas tentang cara singkatnya, tips dan triknya biar sahabat bisa langsung menyelesaikan soal-soal tentang hibridisasi dari ketiga atom ini. Untuk atom karbon sahabat punya 4 elektron valensi, maka dia bisa membentuk 4 ikatan. Nitrogen butuh 3. Kemudian oksigen membutuhkan 2 elektron valensi. Jadi cara cepatnya sahabat ya, sp3 kita hitung S-nya ada 1, ini P-nya ada 3 ya, maka di total ada 4 ya sahabat. Jadi 4 domain. Jadi 4 domain elektron. Jadi dihitung 1, dihitung 2, 3, kemudian 4. Jadi 4 PEI itu terhitung 4 domain. Yang nitrogen pun juga sama, ada 1 PEB, kemudian 3 PEI. Jadi totalnya 4 domain. Begitu juga dengan oksigen, 2 PEB, kemudian 2 PEI ya. Jadi 4 domain juga. Maka itu termasuk sp3, hibridisasi sp3. Jadi cara hafalkannya berdasarkan PEI-nya ada 4, kemudian 3, kemudian 2. Nah, jadi jika sahabat ketemu dengan atom karbon yang memiliki 4 ikatan atau nitrogen yang punya 3 ikatan, oksigen yang punya 2 ikatan, maka orbital hibrida yang digunakan itu adalah sp3. Nah, kemudian untuk karbon yang membentuk orbital sp2 itu punya 3 domain ya sahabat. Jadi seperti ini. Jadi 1 kemudian ditambah 2 maka jadinya 3 domain. Jadi kita lalu hitung 1, 2, kemudian ikatan merangkapnya kita hitung 1 domain maka ada 3. Kemudian nitrogen pun juga sama 3 domain ya sahabat ya. 1, 2, 3 ya. Jadi 2 PEI kemudian 1 PEB. Kemudian oksigen pun juga sama ya, ada 1 PEI dan 2 PEB. Jadi totalnya ada 3 domain. Nah, jika kita hitung jumlah PEI-nya ada 3, 2, kemudian 1 ya. Kemudian yang terakhir sahabat yaitu orbital hibrida sp. Jadi 1 ditambah 1 maka totalnya adalah 2. Jadi 2 domain. Di karbon seperti ini ada 2 domain, yang 1 ikatan tunggal, 1 ikatan rangkap 3. Jadi terhitung 1, 1 jadi 2 domain. Begitupun juga jika atom karbon membentuk rangkap 2 di kedua sisi, maka ini juga termasuk orbital sp. Kemudian untuk nitrogen pun juga sama, membentuk 2 domain yaitu 1 PEI dan 1 PEB. Jadi dihitungnya adalah 1. Untuk atom oksigen tidak bisa membentuk orbital sp. Jadi ini adalah cara singkat sahabat ya, bagi sahabat yang ingin menyelesaikan soal-soal tentang orbital hibrida dari atom karbon, nitrogen, dan oksigen. Kemudian bisa juga seperti ini sahabat ya. Jadi kalau ikatannya tunggal itu adalah sp3, kemudian ikatannya rangkap 2 itu adalah sp2, kemudian untuk yang sp itu adalah rangkap 3 kecuali atom karbon ya sahabat ya. Karena atom karbon jika membentuk 2 ikatan rangkap maka dihitung 2 domain ya. Jadi 1 dan 1 maka termasuk orbital sp. Tapi jika atom karbon membentuk ikatan rangkap 3 seperti ini maka ya, ikatannya kan tinggal 1 ya sahabat ya, karena totalnya kan 4, maka dia juga termasuk orbital sp. Nah, itu tentang hibridisasi ya. Nah, sekarang kita coba lihat polanya ya sahabat ya. Ini saya hapus dulu erase all ink ya. Nah, jadi sahabat bisa lihat ya. Jadi kalau ikatan tunggal sejumlah 4 ya, itu sp3, kemudian nitrogen yang pun juga sama tidak punya ikatan rangkap ya, jadi 3-3-nya digunakan berikatan, maka termasuk sp3 juga. Kemudian oksigen ya, karena sudah punya 2 PEB ya, 2 PEB di sini tinggal 1 yang bisa berikatan dengan yang lain, maka ini juga termasuk sp3 karena 4 domain ya, jadi 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kalau membentuk ikatan rangkap 2 seperti ini ya, rangkap 2 maka termasuk sp2. Kemudian jika membentuk sp ya atau orbital sp maka tinggal 2 domain, 1, 2, 1, 2, kemudian 1, kemudian ini 2 ya. Itulah sahabat tips dan triknya secara cepat ya. Nah, sekarang kita lihat bentuk molekulnya sahabat. Jadi jika sp3 atau 4 domain seperti ini
maka rumus molekul atau rumus bentuk molekulnya adalah AX4 ya. Jadi A itu menunjukkan atom pusatnya, X menunjukkan PI-nya ya. PI 1, 2, 3, 4 ya. Dan jika nitrogen bentuk AX3E ya. Karena ada 3 PI dan 1 PB. Kemudian ini AX2E2. Kemudian untuk yang sp2 karena bentuk sebuah segitiga dari segitiga datar yaitu AX3 nitrogen seperti ini, maka akan ini menolak sedikit ya. Jadi PEB akan menolak PEI-nya, maka agak bengkok ya sahabat ya. Ini AX2E karena ada 1 PEB. Kemudian untuk yang oksigen itu adalah AXE2, SP AX2, kemudian AX. Nah, bagaimana dengan bentuk molekulnya? Jika AX4 pasti sahabat sudah tahu ya. Ini ada di video tentang bentuk molekul ya, ada di channel ini. Jadi sahabat bisa cari ya. AX4 itu adalah tetrahedral ya. Jadi ini tetrahedral. Kemudian jika AX3E maka bentuk segitiga piramida atau piramida segitiga. Kemudian AX2E2 itu bend atau bengkok, atau bisa disebut juga dengan planar V. Kemudian yang AX3 itu adalah segitiga datar. Kemudian AX2E ini juga bengkok atau bend. Kemudian jika AXE2 ini lurus ya sahabat ya, karena cuma punya satu ikatan, jadi dia linear. Begitu juga dengan AX2, ini adalah linear atau lurus, ini juga linear. Nah, oke, langsung saja sahabat kita ke contoh soal dan pembahasan ya. Nah, yang pertama, pada ion SCN- atau ion SCN- atau tiosianat, orbital hibrida yang digunakan untuk berikatan oleh atom N adalah, nah di sini ya sahabat ya. Jadi petunjuknya adalah ini. Jadi ada tiga ikatan atau satu ikatan rangkap 3 ya, satu ikatan rangkap 3. Nah, seperti yang di slide sebelumnya bahwa jika nitrogen membentuk 3 ikatan itu adalah sp3, jika membentuk ikatan rangkap ya seperti ini itu sp2, jika rangkap 3 maka sp. Maka jawabannya adalah sp, sahabat ya. Yang berikutnya, nah, senyawa NH3 mempunyai struktur tetrahedral. 3 sudutnya ditempati oleh 3 atom nitrogen yang ekuivalen dan sudut yang keempat ditempati oleh pasangan elektron bebas. Jadi jika kita hitung ada 3 PI ya, 3 PI karena dia 3 atom nitrogen yang ekuivalen dan 1 PEB ya, maka rumusnya adalah AX3E. Nah, AX3E. Jadi kalau kita hitung, oh nitrogen punya 1 PEB dan 3 PI ya, sahabat. Maka orbital hibrida yang digunakan ini adalah sp3. Jadi jawabannya adalah yang C. Ini adalah soal UTBK kimia tahun 2021. Jadi singkat saja sahabat, tidak perlu lama-lama untuk menyelesaikan soal seperti ini. Nah, berikutnya sahabat, nah ini adalah soal yang tadi. Soal UTBK kimia tahun 2021. Perhatikan rumus senyawa kafein berikut ini. Perbandingan atom-atom yang memiliki hibridisasi sp2 dan sp3. Jadi kita hitung satu persatu ya sahabat ya. Di sini untuk yang atom karbon, ini sahabat ya, atom karbon yang ini ya, kalau kita gambar ini punya 3 ikatan, di mana ini adalah H, mengikat 3 atom H, kemudian satunya nyambung ke N ya sahabat, nyambung ke N. Maka di sini 4 ikatan, berarti sp3 ya. Jadi ini sp3. Nitrogen ini 3 ikatan ya, 3 ikatan. Jadi seperti yang tadi kalau saya tulis, oh nitrogen 4 ikatan, nitrogen 3 ikatan, oksigen 2 ikatan, kemudian di sini karbon rangkap 2 dan nitrogen rangkap 2, kemudian oksigen juga rangkap 2. Kemudian di sini ada karbon rangkap 3, sini 1, nitrogen rangkap 3, kemudian oksigennya tidak ada sahabat. Jadi ini adalah sp3, sp2, kemudian sp. Jadi kita langsung tentukan secara singkat. Nitrogen punya 4 tangan, jadi seperti ini. 3 tangan maksudnya, maka ini adalah sp3. Dengan cara yang sama, ini adalah sp3, ini juga sp3. Oksigen di sini punya ikatan rangkap 2, jadi seperti ini ya sahabat ya, berarti sp2. Maka ini sp2, ini juga sp2.
Berikutnya sahabat, tadi seperti ini sp3, maka ini karbonnya juga sp3. Ini pun juga sama, karbonnya yaitu sp3. Kemudian untuk nitrogen sahabat, nitrogen ini rangkap 2 seperti ini, maka sp2. Ini sp2. Kemudian oke, cukup di sini. Nah, berikutnya ini adalah ada karbon tersembunyi sahabat di titik ini. Nah, karena dia punya ikatan rangkap seperti ini, maka sp2 ya sahabat ya. Jadi ini sp2, kemudian sp2. Kemudian di sini karbon ikatan rangkap 2, maka sp2. Di sini karbon punya ikatan rangkap 2, sp2. Ini pun juga sama, berarti sp2. Nah, sekarang kita hitung berapa sp2 dan berapa sp3. sp2-nya ada 1, 2, 3, ya, kemudian 4, dan 5, 6, 7. Oke, saya hitung lagi ya sahabat ya, takutnya keliru. Oke, 1, saya pakai tanda yang lain, warna yang lain, yaitu warna biru. Oke, ini 1, 2, kemudian 3, 4, kemudian 5, kemudian 6, kemudian 7, 8. Oke, 8 ya sahabat ya. sp2-nya 8. Nah, sp3-nya kita gunakan kupon yang warna lain. Kita taruh warna ini ya sahabat ya, agak oranye, agak kuning ini ya. sp3-nya berarti ada 1, kemudian 2, kemudian di sini 3, 4, kemudian 5, kemudian 6. Oke, cukup ya sepertinya. 6 ya sahabat ya. 6 ya. Jadi sp3-nya ada 6 ya. Maka kita bandingkan sp2 dan sp3 totalnya adalah 8 banding 6 atau sama dengan 4 banding 3. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya sahabat ya. Oke, itu adalah cara cepat untuk menyelesaikan soal UTBK Kimia tahun 2021, yaitu topik hibridisasi. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya ya sahabat ya. Nah, ini juga sama, saya buat namanya tipe soal UTBK Kimia tahun 2021. Perhatikan rumus senyawa guanin berikut ini. Ini adalah salah satu senyawa basa nitrogen ya yang ada di DNA, yaitu guanin. Perbandingan atom-atom memiliki hibridisasi sp2 dan sp3. Jadi ini soalnya sama seperti yang tadi. Nah, oksigen punya ikatan rangkap, berarti sp2. Ya. Karbon juga di sini punya ikatan rangkap, berarti juga sp2. Nitrogen di sini ada mengikat H, kemudian di sini 1, 2, maka 3, maka sp3 ya sahabat ya. Karbon di sini punya ikatan rangkap, berarti sp2. Nitrogen punya ikatan rangkap 2, sp2. Karbon punya ikatan rangkap sp2, ini juga sp2. Nitrogen rangkap sp2, karbon di sini juga sp2 sahabat. Di sini nitrogen adalah sp3 ya, karena punya 3 ikatan. Nah, jadi sudah selesai seperti ini. Jika kita hitung ya, untuk yang sp2 itu totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya sahabat ya. Kemudian yang untuk sp3-nya ada 1, 2 ya, cuma 2 ya sahabat ya, itu 2. Nah, maka perbandingannya adalah 8 banding 2 atau 4 banding 1. Berarti jawabannya adalah yang C sahabat. Oke, mudah banget kan untuk menyelesaikan soal UTBK tentang hibridisasi dari ketiga atom ini. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal yang lain. Nah, ini soal UTBK Kimia tahun 2019. Jadi tahun 2019 ternyata juga keluar, namun yang ditanyakan bukan orbital hibridanya, tapi yang ditanyakan adalah bentuk molekulnya. Di sini pertanyaannya adalah bentuk molekul di sekitar atom N yang mengikat 2 atom H. Jadi di sini. Nah, N yang mengikat atom 2 atom. Jadi kalau dibuat seperti ini, sahabat ya. Nah, ini kan sp3 ya sahabat ya. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa ketika nitrogen membentuk 3 ikatan atau 3 PI, maka ada 1 PIP yang tersisa. Maka rumusnya adalah AX3I. Nah, seperti ini. Adalah sama ya sahabat, seperti ini. Sama. Maka jika AX3E, maka bentuk molekulnya itu adalah segitiga piramida yang punya 4 domain juga ya sahabat ya. 4 domain yang berupa 3 PI dan 1 PI. Jadi segitiga piramida atau segitiga piramida segitiga ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang E
Oke, next sekarang kembali ke guanin ya sahabat ya. Perhatikan rumusnya guanin berikut ini. Pertanyaannya adalah bentuk molekul dari atom karbon yang mengikat atom oksigen dari sini. Nah, ini adalah atom karbon yang mengikat atom oksigen. Di sini atom karbon punya ikatan rangkap seperti ini. Nah, karena 3 domain dan tidak ada PEB, karena jumlah ikatannya kan 4 ya sahabat ya. 1, 2, 3, 4, jadi tidak ada ikatan lagi, tidak ada PEB juga, maka rumus bentuk molekulnya adalah AX3. Maka karena AX3 bentuk molekulnya adalah segitiga datar ya, segitiga datar. Oke sahabat, itulah cara cepat, cara singkat, tips dan trik untuk menyelesaikan soal tentang hibridisasi atom karbon, nitrogen, dan oksigen. Pastikan sahabat tadi sudah hafal bagaimana caranya, bagaimana tips dan triknya yang cepat biar sahabat bisa menyelesaikan soal-soal UTBK. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya doakan semoga sukses di UTBK tahun 2022. Terima kasih, mohon maaf dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.